Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wawan Kurniadi, masih dalam bincang podcast Bicara Parlemen. Hari ini kita ditemani oleh salah satu anggota dewan dari Partai Gerindra. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siap. Awan. Apa kabar Pak Dewan? Sehat, alhamdulillah. Beberapa hari kemarin kita sempat berkomunikasi, menghubungi, tapi belum ketemu. Betul. Alhamdulillah, ketemu hari ini kita bisa jumpa. Ya, iya. Selain di agenda kita nih Pak, ada agenda kemana nih hari ini rencananya? Insya Allah hari ini kita akan kunjungan ke Kota Depok. Hari ini ya, betul. Oke, siap. Baik, pemirsa, kita akan sedikit berbincang terkait dengan kerja-kerja salah satu anggota DPRD Kota Cilegon yang beliau adalah dari fraksi Gerindra sekaligus juga salah satu anggota Badan Musyawarah. Saya akan sedikit bertanya kaitan dengan Badan Musyawarah nih ya Pak Dewan. Siap. Pak Dewan bisa sampaikan enggak ke masyarakat Kota Cilegon? Apa sih atau bagaimana sih kerja Banmus itu Pak? Ya. Oh, siap. Jadi kerja Bamus itu kita menjadwalkan untuk semua AKD, semua anggota DPRD dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini kita bagi menjadi per bulan. Nah, dari per bulan ini kita musyawarahkan untuk minggu pertama kita kunjungan ke wilayah mana gitu. Dan di sini Bamus sebagai pintu masuk di mana perjalanan kegiatan daripada AKD gitu, Pak. Dan alhamdulillah kita di Bamus dalam 1 tahun ke sini sudah alhamdulillah terrealisasi. Dan mungkin untuk tahun-tahun ke depan ataupun nanti dalam konteksnya setiap bulan untuk kegiatan dewan juga gitu. Pada Bamus kan. Selain Bamus, Pak Dewan Hamdi juga sebagai salah satu anggota Komisi 1 ya Pak? Betul. Ya tentu kaitannya dengan pemerintahan diantaranya dan lain-lain ya Pak. Betul. Nah, kalau Pak Dewan sendiri di Banmus itu keinginan sendiri atau partai Pak? Oh, di situ kami ditugaskan oleh partai ternak. Di Komisi 1 pun kita ditentukan oleh partai. Di dalam Komisi 1 itu kita membidangi atau di pengawasan satu pemerintahan, terus diantaranya Pol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, sama Penanggulangan Bencana PPDB. Nah, dengan perizinan juga Pak terus Kesbangpol. Nah, di sini kita sebagai tugas Komisi 1 sebagai tugas pengawasan yang dimana contoh kita sidak ke industri Pak, kita itu membawa OPD, damkar itu Pak, terus PPDB yang dimana kesiapan daripada industri tersebut untuk menanggulangi bencana itu apakah sudah memang benar-benar safety atau belum. Jadi di sini antara industri dengan anggota DPRD khususnya Komisi 1 itu bersinergi itu Pak, saling istilahnya mengisi, saling mengisi di dalam untuk keselamatan bencana. Apalagi sekarang ini lagi rame-ramenya istilahnya bencana ya Pak ya. Iya. Nah, betul. Terus kami dari anggota DPRD menghimbau kepada seluruh industri untuk benar-benar menjaga safety daripada pencegahan di dalam mitigasi untuk penanggulangan bencana ini Pak. Tapi alhamdulillah
beberapa perusahaan yang kami sidak, sudah safety, Pak. Siap siap. Oke, baik. Pak, Yes. soal kebencanaan di Kota Cilegon tentu menjadi PR besar. Betul, Pak. Nah, kalau dari Partai Gerindra sendiri, memerintahkan enggak sih, Pak, ke Pak Dewan ini, "Pak Dewan, fokus dong." Nah, Betul. Dari, fraksi Gerindra itu diharuskan kita terjun ke masyarakat, memantau, mengawasi ketika ada bencana-bencana, Pak. Nah, sebelum, eee, terjadi ataupun ada bencana, itu fraksi Gerindra memang, harus harus terjun ke masyarakat dari segi hal apapun, Pak. Jadi kita itu di fraksi Gerindra harus bermasyarakat, harus, menolong dalam hal musibah sekecil apapun, Pak. Alhamdulillah, seluruh dewan fraksi Gerindra itu langsung terjun, Pak, tanggap gitu ketika ada, pengaduan masyarakat gitu, Pak. memang, Gerindra, sedang konsen ya, kebencanaan ya. Betul. Apalagi mengingat belakangan ini isu-isu megatrust terus muncul. Betul, Pak. Yang paling dikhawatirkan adalah bencana non alam itu. Bencana alam, betul, Pak. Pak, ini persoalan industri ini yang sudah dilakukan oleh Pak Dewan Hamdi sendiri nih, Pak. Langkah-langkah apa saja nih, Pak, soal sepanjang tahun 2025 ini, Pak? Oh, kami sepanjang tahun 2025 kami hanya, sidak, Pak. Sidak di beberapa perusahaan dan, eee, alhamdulillah di situ tuh, bagus sih, Pak, industri itu. Jadi terutama sesuai dengan, OPD pengawasan kami, Pak, tentang PPDB, tentang pemadam kebakaran. Setelah perusahaan itu memberikan pemaparan, Pak, tentang safety itu sungguh amat luar biasa sekali, bagus itu. Itu kami mengapresiasilah kepada perusahaan yang ada di Cilegon ini, Pak. Siap. Tapi Pak, sejauh ini Pak, OPD-OPD, terkait seperti BPBD maupun Damkar itu, selain sumber daya yang memang terlihat bagus, tapi supporting anggaran tetap harus dilakukan ya, Pak? Tetap harus dilakukan, Pak. Mudah-mudahan, tahun depan ini, Pak, istilahnya untuk PPDB dan Damkar itu, Pak, ya, karena memang untuk bulan ini menjelang krusial gitu kan, ya, waktu-waktu yang musim penghujan apa, Iya. itu insya Allah ya saya mengharapkan itu tidak terjadi sesuatu bencana yang besar gitu. Nah, Pak, bicara soal kebencanaan nih, Pak. Kan kita nggak boleh meleng nih, Pak. Betul. Meleng bahaya ini urusannya ini. Betul. Jadi, kita segala sudah siap, tapi kalau kita meleng juga khawatir. Nah, ini koordinasinya kayak apa sih, Pak? Antara pemerintah dalam hal ini BPBD, Damkar dengan industri, yang Bapak tahu nih seperti apa mereka melakukan koordinasinya, Pak? Jadi, antara Damkar, PPDB dengan industri, nah tentunya dalam ini PPDB sama Damkar itu tetap, Pak, siaga mereka 24 jam dan industri pun mereka sudah, mengantisipasi, Pak. Dan apalagi industri, Pak, ya, dia istilahnya melindungi daripada karyawan dan asetnya. Tentunya itu akan lebih bagus itu, Pak, kalau industri itu. Memang Akan sudah lebih bagus mereka sudah ya, bagus. SOP-nya sudah bagus ya? Sudah bagus, Pak, SOP-nya. Kami sudah, Hmm. sidang sih itu memang sangat sangat luar biasa sekali. Siap ya, Siap industri. karena memang ini sebuah, apa namanya, kesiapsiagaan Kesiagaan itu, Pak. selalu. Tapi tetap kita juga harus waspada. Kita tetap sih, Pak, kalau ada misalnya bencana hal kecil pun kita monitor. Kita saling ngontak kepada BPDB, pemadam, biasanya mereka cepat tanggap gitu. Kalau, apa namanya, yang kemarin pernah ada bencana itu yang lumayan sedikit menyibukkan Pak Hamdi dan kawan-kawan nih, yang mana sih, Pak, kemarin, Pak? Di 2020 ini ada nggak, Pak, 25 ini, Pak? Yang 2025 ini, belum ada, Pak. Belum ada. Iya. Cuman waktu 2024 pernah saya sendiri yang alami, Pak. Itu mah hanya sebatas kecil, Pak, ya, tumbangnya pohon cuman pas di wilayah saya juga, cuman mengganggu akses. Pas saya mau,
sidak ke dinas Pol PP, Pak. Ya akhirnya saya terjun juga di situ, ngebantu masyarakat gitu motong, pohon yang tumbang. Dan kami mengharapkan juga kepada pemerintah Kota Cilegon, terutama yang, PPDB bencana untuk pohon-pohon, Pak, yang, sudah tua, itu tetap kita harus, potong. Dan itu kan kalau misalnya pohon itu sudah rapuh, Pak, ketika di bawahnya ada kabel kan akhirnya masyarakat juga ya kan yang dirugikan. Kami mohon kepada istilahnya pemerintahan dan BPDB bersinergi untuk mengontrol daripada, pohon-pohon yang memang melebihi daripada kabel yang di atas, ya. Terima kasih. Pak, BPBD sudah siap, Udah siap. Damkar juga demikian, Siap. termasuk industri. Nah, apakah, juga masyarakat harus siap, Pak? Nah, contoh misalkan bencana terjadi, Pak, katakanlah, kimia kemana-mana, mereka sudah melakukan, antisipasi, mengeluarkan karyawan, pemerintah juga turun, membagikan masker dan lain-lain, stakeholder saling berkaitan, satunya. Tapi masyarakat tidak, paham apa yang harus dilakukan misalkan, Pak. Sehingga si angin itu katakanlah, terhisap sampai juga ada gejala-gejala yang nah, ini perlu tidakkah edukasi pada publik? Karena sejauh ini masyarakat juga enggak diajak, mengetahui nih Pak soal ini. Nah, Misalkan harus bagaimana nih ketika ini perlu nggak sih Pak? betul. Nah, edukasi itu sangat, Pak, sangat perlu ketika perusahaan itu istilahnya berdiri, apalagi perusahaan kimia ya, itu harus ada edukasi terutama untuk lingkungan setempat, Pak. Ya, kami tidak mengharapkan suatu bencana, tapi antisipasi. Antisipasi itu harus. Makanya di sini peran industri itu setidak-tidaknya merangkul daripada lingkungan di yang terdekat dengan industri, kita beri edukasi. Kalau terjadi misalnya kebocoran kimia ataupun hal-hal lain, mereka sudah tahu, Pak. Nah, jadi selama ini mungkin, Pak, ya, mungkin tahun-tahun kemarin mungkin sudah dilakukan ataupun belum, kami belum bisa, apa ya, mengetahui itu, Pak, karena kami baru sih. Iya iya iya. Tapi ini tentu ke depan jadi PR ya? Nah, saya mengharapkan ke depan dari semua industri yang berdekatan dengan lingkungan, kami mengharapkan dari instansi pemerintah, dari camat, lurah untuk mohon kepada industri tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat. Apabila terjadi bencana skala besar ataupun kecil nih, dengan tentunya dengan adanya edukasi itu kan, akhirnya kita antara industri dan lingkungan itu kan bisa bersinergi gitu, Pak. Jadi, timbullah familiar gitu. Oke oke, baik. Pemirsa, tadi, Pak Dewanandi sudah memaparkan bagaimana concern-nya seorang, dewan dari fraksi Gerindra ini terkait dengan kebencanaan. Nah, coba kita akan tanyakan kaitan dengan perannya di badan musyawarah. Nah, Pak, di badan musyawarah nih siapa? Di Komisi 1. Ya. Ini kan kita isunya isu dengan, kebencanaan. Betul. Pak Dewan sudah beberapa kali memastikan ke lapangan bahwa mereka sudah dalam kondisi siap. Apakah agenda-agenda besar yang berkaitan dengan kebencanaan juga pernah dibawa ke Bamus, Pak? Dilakukan pembahasan misalkan atau sejauh ini belum Belum, Pak, dilakukan belum, pembahasan? belum. Tapi memang kalau nanti urgent bisa dilakukan Bisa dilakukan karena Bamus itu, ketika kita rapat untuk AKD, kegiatan dewan baru, setelah itu baru tuh ada istilahnya, usulan-usulan pada pimpinan bahwa di wilayah ini ada ini, mereka tanggapi. Nah, setelah itu baru, dari pimpinan kita, ataupun dari semua anggota DPRD itu langsung menyikapi, Pak. tinggal, memprioritaskan Memprioritaskan mana nih yang yang perlu, yang urgent, baru kita turun.
Tapi insya Allah sih Pak, kita semua dewan itu ketika gitu ya, ketika ada bencana seperti kayak waktu asap, api itu ya, terjun langsung. Lot nih. Iya, jadi langsung terjun ke lapangan gitu kan, mempertanyakan kenapa bisa terjadi ada asap itu dulu itu Pak ya, LOT itu ya. Tapi alhamdulillah semua terrealisasi ya. Pak, orangnya satu, badannya sana sini nih Pak. Ini ada di komisi, kerjanya kan beda. Betul. Di Bamus, Apa saya juga apalagi Pansus. pansus. Nah ini dari partai juga kan gitu loh. Ini ada tugas besar juga yang Betul, kena betul. saya. Nah di Bamus itu kadang-kadang kerap apa sih bentrok enggak sih dengan kepentingan partai Enggak. lain? Enggak, alhamdulillah di Bamus itu Pak, tidak ada kepentingan satu sama lain, tidak. Kita di situ di Bamus kan, masalah AKD nih, untuk dinas ke dinas daripada seluruh dewan gitu. Tapi, selama ini tidak ada Pak. Jadi, pure familiar, Oke. tidak ada Semua ditampung, teman tampung lalu diputus. realitas kan. Realitasnya langsung terrealisasi, alhamdulillah. Oke. Nah, kita kembali lagi ke persoalan kebencanaan ya Pak. Betul. Baiknya di era sekarang pemanfaatan teknologi itu apa ya, menjadi hal penting ya tuh. Deteksi soal sinyal tsunami, deteksi soal sinyal segala-gala lah gitu ya. Ketika ada asap keluar dari cerobong industri Betul. kimia, lalu kemudian alarm kita berbunyi misalkan. Nah sejauh ini konektivitas teknologi menjadi apa namanya, warning bagi warga bahwa, "Wah ini bencana loh kategorinya." Sudah masuk belum Pak? Dan perlu nggak sih sebetulnya gitu? Itu sebenarnya perlu, Pak. Nah, tapi dikembalikan lagi kepada industri tersebut, Pak. Apakah mereka sudah menyiapkan alat tersebut atau belum? Karena seperti saya katakan tadi, Pak, ketika tidak ada edukasi di masyarakat repot juga, Pak. Yang ada nanti ada sirine atau masyarakat kaget, lari. Nah, di sisi lain dengan adanya edukasi itu masyarakat akan mengerti, "Oh itu sirine ini." Jadi masyarakat sendiri ada antisipasi gitu. Memang itu secara internal di industri apakah alat tersebut sudah disiapkan atau belum itu. Sejauh ini, baru di yang saya lihat, yang saya sidak dengan Komisi 1 itu hanya di internal saja Pak, di industri tersebut. Karena mereka mungkin yang saya katakan tadi untuk safety karyawan sama aset. Oke. Hmm. Eee, edukasi menjadi hal penting bagi masyarakat itu Kota Cilegon, sehingga dia bisa memahami ini kode apa gitu. Nah lalu kemudian teknologi juga nggak kalah penting. Kalau Pak Dewan melihat, kerja-kerja di industri ini soal penanganan kebencanaan sudah cukup Sudah bagus. cukup bagus. Tapi di pemerintahan kita nih Pak, open data kayak masih perlu nggak Pak dia menggunakan alat-alat yang lebih canggih bahkan daripada industri ini Pak? Itu sangat Pak, Sangat Pak. sangat penting itu Pak. Nah kalau Bapak melihat sekarang gimana? Belum ada, hanya sebatas, dia melihat di media gitu Pak. Jadi untuk alat-alat mendeteksi bencana besar itu belum Pak. Mungkin, Modern juga nih Pak. mungkin pemerintah juga, belum belum istilahnya menyiapkan alat tersebut Pak, hanya sebatas ketika banjir baru kita, hubungi dinas bencana gitu. Tapi alhamdulillah selama di Cilegon ini Pak, eee, tidak ada sih bencana yang begitu besar ya, karena mungkin dari letak geografis. Ya alhamdulillah. Iya. Kita tidak berharap ya Pak Ya ya. tidak mengharap. Semoga Allah melindungi seluruh masyarakat Kota Cilegon dari bencana gitu. Amin. Pak, balik lagi Pak soal soal teknologi Pak. Eee, pemerintah kan nggak boleh, lalai juga Pak, nggak boleh meleng kalau kata Pak. Betul, betul. Industri siap, tapi pemerintah juga harus lebih siap. Betul. Bahkan perhatiannya, supporting-nya bukan hanya soal koordinasi dan lain-lain, tapi juga soal alat yang harus dia lengkapi sendiri tentunya Pak nih.
Nah ini, yang harus menjadi PR besar juga dari teman-teman, khususnya dari Partai Gerindra nih, harus didorong nih Pak. Bahkan, apa namanya, melihat dari sisi anggaran seberapa besar sih, karena memang perhatiannya juga penting nih Pak. Nggak kalah penting dengan program-program lain ternyata. Nah, ke depan Bapak pengen seperti apa nih supaya BPBD kita dan Damkar juga lebih hebat lagi ya dari sisi alat atau Betul. Nah, memang selama ini, mungkin Pak ya, dari alat-alat yang ada di Damkar ataupun di BPDP itu masih ada yang, kurang gitu. Harapan saya mudah-mudahan dengan, eee, bagusnya alat itu tentunya efektivitas di dalam kerja itu akan lebih cepat. Mudah-mudahan pemerintah menganggarkan yang lebih besar gitu, Pak. baik Pak. Selain daripada kesiapan sumber daya dan lain-lain yang sudah matang nih Pak nih, industri sudah siap, BPBD juga Damkar siap. Tapi ada lagi sarana soal, apa namanya, titik kumpul gitu ketika ketika bencana itu terjadi tuh Pak. Kan wilayah kita masing-masing gitu, betul. Titik kumpulnya kemana? Cuandan, titik kumpul di mana? Titik kumpul aman. Nah, ini juga kan nggak kalah penting. Betul. Posisi itu sampai saat sekarang gimana? Dia mendapat perhatian nggak Pak? Betul. Di kota dulu Pak ya, di kota Cilegon ini Pak, di wilayah kota. Nah, kita belum tahu nih Pak, master point-nya di mana terjadi ketika terjadi bencana gitu. Tapi mungkin untuk wilayah-wilayah seperti Grogol atau Ciwandan atau kecamatan di Cibeber mungkin sudah ada gitu Pak. Mungkin sudah kayak di wilayah apalagi sebenarnya kan di pegunungan yang tinggi ya Pak ya. Itu mungkin sudah ada. Di Cilegon di sini Cilegon ini saya belum Pak di wilayah kecamatan kita sendiri untuk master point-nya di mana belum itu Pak. Itu juga termasuk penting Pak. Termasuk. Karena untuk, menghindari gitu ya Pak ya, untuk menghindari dari bencana itu kalau kita misalnya sudah ada tahu, titik poin untuk, kita singgah gitu Pak, untuk mengamankan diri kita, itu kita di kecamatan belum itu Pak, wilayah kita sendiri itu, di mana kita harus tahu, master point tersebut. Kalau di industri kan sudah ada sebelum Titik kumpul itu kumpul. karyawan di sini Tapi ketika tapi kadang tapi kadang gini kawan, segini banyaknya masyarakat ya kan, dia ketika kepanikan itu hilang gitu, di mana di si blank rasa mencari istilahnya, master point tersebut kan gitu. Jadi kebanyakan gitu menyelamatkan diri sendiri gitu. Iya masing-masing kemana larinya ini. makanya edukasi itu menjadi penting ya Penting Pak, penting. dan tidak boleh lepas Tidak boleh. dari pikiran Iya. ketika bencana terjadi, Betul. dia harus ingat. Ada bencana, tidak ada bencana itu, kalau bisa itu kita istilahnya mengagendakan edukasi Pak. Edukasi di dalam, menanggulangi bencana. Pak, Iya, siap Pak, bukan hanya soal master point saja ya Pak, Betul, tapi kan perlu ada sarananya juga Pak. betul Pak. Jangan sampai nanti itu tuh kumpul di sana, iya, tidak reda-reda, Betul. kita tidak bakal di sini butuh Kalau hanya sebatas istilahnya, "Sini lo iya, apa, iya. untuk titik kumpul ketika penanggulangan bencana." Lah fasilitasnya apa di situ begitu. Makanya nanti, ke depan nanti PR ya Pak, PR ya. siap ke depan akan, kami tanyakan, Juga kami dipastikan, usulkan lagi itu pastikan serinnya di mana, itu sering lagi betul Pak. jangan-jangan sampai nanti yang lain diperhatikan, itu kan. Ini Betul. master point tempat mereka Master point betul. tidak Betul, Pak. diperhatikan, kayaknya kurang Kurang sempurna. sempurna gitu Iya. Pak ya. Pak, Siap. dari Gerindra nih Pak, kan ini concern nih Pak, Iya. jadi terus jadi perhatian. Ini dari fraksi nih atau dari partai sendiri mengingatkan selalu nggak Pak? Awas aja meleng, Selalu. sudah sejauh mana? Awas nih bahaya kita. Betul, selalu Pak. Di fraksi Gerindra kami itu selalu di, monitoring, selalu diingatkan.
bahwa ketika sekarang ini kan musim-musim penghujan, kekhawatiran gitu Pak ya, istilahnya bencana kecil seperti banjir apa, kita di fraksi Gerindra itu harus turun Pak, diharuskan turun, nggak boleh istilahnya enggak turun, harus membantu masyarakat itu Pak. Di situ jadi, hal apapun kita membantu masyarakat terkecil pun, insya Allah masyarakat juga akan istilahnya menghargai. Di fraksi Gerindra harus turun ke masyarakat. Ketika masyarakat itu, eee, membutuhkan gitu loh, membutuhkan pertolongan kami turun Pak, hal kecil pun apapun, kami turun Pak. Selain daripada, konteks bicara industri ya, kebencanaan industri, ini kan di kita juga ada PR-PR kebencanaan soal banjir berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun lalu. Banjirnya juga kan, apa namanya, bisa merusak aset-aset milik warga ya, Pak. Betul. Kayak model kulkas Betul. tenggelam, semua Perabotan ya Pak ya, perabotan itu. harta-harta punya warga ya. Nah, kalau di sisi, kebencanaan itu, eee, mana yang menjadi perhatian Pak Dewan sendiri ini? Yang terutama jiwa dulu Pak, Ya, ya. jiwa. Kalau masalah materi itu Pak, saya pikir itu bisa anulah timbul kembali, tapi jiwa manusianya Pak kita selamatkan dulu. Karena dengan istilah kita menyelamatkan jiwa manusia itu sungguh amat sangat luar biasa gitu. Nah, kemudian setelah kita menyelamatkan jiwanya, manusia baru, udahlah kalau masalah hal-hal seperti kayak perabotan itu mau kurang anu lah gitu ya, Pak, ya. Iya, 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 betul, betul. Nah, kalau dari titik-titik sendiri nih, Pak, Iya. paham nggak Pak Hamdin ya? Ini yang sering banjir nih, ini yang sering banjir nih, Waduh. ini yang langganan nih. Iya. Iya. Memang banyak itu, Pak. Itu kan kadang-kadang sungai, Pak. Kayak contoh di Kampung Sawah. Di Kampung Sawah itu kan di situ kan ada apa ya, Pak, ya, kayak sungai besar gitu. Nah, itu tandon lah ibaratnya. Nah, di tandon-tandon ini bahkan di tempat saya sendiri, Pak, istilahnya kadang-kadang banjir gitu, cuman memang nggak begitu besar gitu, Pak. Tapi ketika banjir besar sungai kebanyakan, Pak. Nah, kebanyakan di sini kadang-kadang, Pak, sampah, buang sampah sembarangan. Nah, sehingga tersumbatlah jalan air tersebut. Nah, sekarang mungkin pemerintah lagi istilahnya apa ya, Pak, ya, eee, giatlah ambil sampah-sampah tersebut, Harus mengkampanyekan kampanyekan itu, Pak. buang sampah Buang tidak sembarangan itu betul. ya, Pak. Ya sekarang gini sih Pak, kadang-kadang kita sudah di lingkungan ya masing-masing dilarang membuang sampah, oke lah. Tapi kadang-kadang tengah malam masa buang, Iya. itu Pak. Banyaklah kayak di tempat, eee, arah Kubang Laban tuh, apa sampah itu. Bahkan tersumbat airnya melebar, mending airnya bersih kan gitu ya. Nah sampah ini nih Pak, jadi ketika warga lingkungan sudah membersihkan, paginya ada lagi, berarti kan, kedisiplinan. Iya, Dikembalikan kesadaran. pada kesadaran manusia ini, Pak. Nah, jadi, agak anu juga gitu, Pak, polemik. Lebih-lebih yang membahayakan itu kan sampah itu langsung dibuang ke sungai ini kan. Padahal istilahnya orang setempatnya mau menjaga gitu, Pak. Kadang-kadang Betul. orang luar itu. Iya, betul. Jadi penanganan kebencanaan ini bukan bagaimana kesiapan, di wilayah tersebut, baik industri maupun pemerintah. Kesadaran masyarakat juga menjadi bagian tidak kalah penting dari itu. Nah, ini PR bagi pemerintah juga ya. Betul. Bagaimana tidak membuang sampah sembarangan. Lalu kemudian sedimentasi juga harus menjadi PR. Bangli juga harus, segera apa namanya, dibereskan pelan-pelan. Nah, Pak, Ya. saya kembali ke, soal partai ini, Pak, Iya, ke siap. fraksi ini, Pak, Fraksi. dari fraksi nih, Pak. Apa sih, Pak, PR,
fraksi Gerindra Pak di tahun 2025 ini yang belum tersampaikan atau belum terbahas gitu, menjadi agenda penting nih gitu. Yang mana nih Pak? Punya PR nggak sih Pak Gerindra Pak gitu? Nah, di fraksi Gerindra itu Pak menginginkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Di fraksi Gerindra pengen di Kota Cilegon ini Pak mengurangi daripada angka pengangguran. Terus diupayakan untuk UMKM. Nah, terus untuk pendidikan dan latihan BLK. Jadi fraksi Gerindra itu menginginkan untuk mengurangi daripada pengangguran. Oke, PR-nya betul Pak. Iya, PR-nya Karena kan kita ngelihat Pak di berita media itu kan kita ini lagi tinggi pengangguran ya Pak. iya betul. Jadi fraksi Gerindra ingin mengurangi pengangguran di Kota Cilegon. Kita kan berbasis industri Pak. Iya. Gitu. Langkahnya gimana nih Pak? Langkahnya nih dari fraksi Gerindra sendiri mendorong kan? Nah, kami dari fraksi Gerindra mengupayakan Pak dari antara industri dan pemerintah itu bisa bersinergi untuk bagaimana caranya untuk menyerap tenaga kerja lokal di industri gitu, sesuai dengan tentunya ketentuan yang ada di industri tersebut. Dan di sini kami juga meminta kepada Dinas Tenaga Kerja ya kan, dalam hal ini sebagai yang menaungi daripada industri, tentunya lebih mengejut bagaimana pengangguran di Kota Cilegon ini tidak seperti kemarin. Kita lihat di berita itu 2 minggu 3 minggu yang lalu ya begitu tinggi Pak. Heboh ya, Heboh. kaget gitu. Itu. Oh, TPT ini meningkat. Iya betul. Kami dari fraksi Gerindra mengupayakan untuk mengurangi daripada pengangguran. Itu aja. Iya. Dan tentu ini dibutuhkan langkah konkret itu Betul, Pak ke betul. depannya Pak. Betul. Pemirsa, Kita kan industri ya. ya tadi kita hampir banyak mengupas soal tentang kebencanaan, lalu kemudian masuk kepada poin penanganan pengentasan pengangguran. Tapi kita belum melihat langkah real yang akan dilakukan ini wacana rencananya. Coba sedikit kita tanyakan saja lagi ke Pak Dewan Hamdi, langkah konkret apa nih untuk pengentasan pengangguran. Nah, Pak, iya, siap. saya sedikit tadi ulas kembali, tanyakan kembali soal langkah konkret nih, apa nih yang akan dilakukan ini Pak untuk misalkan? Jadi begini Kang Wawan, Hmm, kita itu Cilegon adalah kota industri. oke. Tentunya dalam hal ini saya dari fraksi Gerindra itu menginginkan diciptakannya pariwisata industri. Kenapa saya menginginkan menciptakan pariwisata industri? Satu, anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang di SMK, tentunya dengan adanya pariwisata industri, mereka akan mengenal oh wilayah kita ini industri loh. Nah tentunya dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan untuk masa-masa PKL sebelumnya pengenalan untuk misalnya di PT ini. Nah di situ antara Dinas Pendidikan dengan industri itu bisa mengkolaborasi untuk pengenalan, di mana ketika anak-anak SMK terutama yang mau menghadapi PKL, mereka akan mengenal. Oke. Dan akhirnya ada spirit, semangat Pak. Oke. Nah semangat di dalam industri. Nah ketika mereka lulus mereka sudah mengetahui gitu Pak hal kecilnya. Karena begini Pak, selama ini yang saya tahu Pak ya, yang saya tahu belum ada wisata industri. Kan di Cilegon kan pariwisata kita punten masih minim Pak. Tapi dengan adanya pariwisata industri,
saya rasa itu suatu gebrakan yang amat sangat bagus, Pak. Apalagi misalnya SMK, melalui Dinas Pendidikan, kita bawa ke industri, pengenalan gitu. Karena kita pernah lihat sih, Pak, ya, di luar. Saya terinspirasi ketika waktu saya di offshore, Pak. Di situ ada anak ITB, mahasiswa ITB, mereka soalnya kayak riset, kayak Pak bisa tak melihat gitu, Pak. Nah, kedua mereka itu akhirnya, eee, ya sama dengan seperti kayak mau buat skripsi gitu, karena mungkin dia, di bidang teknologinya, Pak, ya. Nah, terus waktu saya di luar lagi, Pak, banyak anak-anak STM itu pakai industri. Lah orang saya PKL aja di VLPT, Pak. Jadi, terinspirasi, oh industri ini begini. Nah, kami di Cilegon ini memiliki industri banyak, Pak. Maka keinginan kami dari fraksi Gerindra ingin menciptakan pariwisata industri. Mudah-mudahan pemerintah bisa merealisasikan untuk agenda tahun depan. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Begitu banyak, wawasan yang sudah kita dapat tentunya, pemirsa, baik itu bagaimana kerja-kerja, Komisi 1, bagaimana itu kerja BAMUS, dan tentunya, rencana kerja, politis Partai Gerindra itu untuk turut serta, menekan, angka pengangguran. Baik, eee semoga apa yang kita tadi, bincangkan menjadi pemahaman baru bagi kita untuk bagaimana kita lebih memahami kerja, anggota DPRD, lebih sadar diri untuk bagaimana, membuang sampah sembarangan sehingga tidak terjadi, bencana-bencana banjir dan lain sebagainya. Ini tentu semua ada dalam kesadaran diri masyarakat kita. Pak Dewan, Siap, jangan. kita sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Kang. Semoga nanti ke depan kita akan, berbincang kembali. Demikian perjumpaan kita dengan salah satu anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra. Semoga ini menjadi wawasan dan pengetahuan baru bagi kita bagaimana melihat kerja-kerja anggota DPRD Kota Cilegon. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.